Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Resapi hari ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saat ini, saudara, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati serta pikiran untuk sejenak mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, setiap kali kami menerima kesempatan untuk memasuki hari yang baru pemberian-Mu, kami merindukan menerima kesempatan mendengarkan sapaan serta pengajaran-Mu, supaya hari lepas hari kami mengalami pembaruan hidup serta memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, ketika pengajaran-Mu siap ditaburkan, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami yang merindukan pengajaran-Mu, supaya dimampukan menerima, memahami, serta melakukan pengajaran-Mu ini di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini kita terima dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-4, ayat yang ke-4 yang demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah ya sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Demikianlah firman Tuhan. Kok kamu yang sewot? Begitu kira-kira bahasa anak muda sekarang jika mencoba mengalih bahasakan jawaban Tuhan atas kekesalan hati Yunus, karena ternyata Tuhan Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Sebab apakah salah jika Tuhan mengurungkan rencananya menghukum Niniwe? Apakah salah jika Tuhan kemudian bermurah hati kepada bangsa yang bertobat ini? Saudara, kalau Yunus protes kepada Tuhan, tentu kesalahannya bukan pada Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa orang Niniwe, tetapi ketidaknyamanan hati Yunus adalah akibat dari ketidakmampuan Yunus bertindak bijaksana, memposisikan dirinya dalam relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan dan sesamanya. Dari kisah Yunus ini, kita melihat bahwa perasaan iri bisa menjadi penghambat seseorang bersikap bijaksana. Lupa tentang siapa dirinya, lupa apa posisinya di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan Tuhan Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Pertanyaan ini juga menyadarkan kita semua, karena sikap dan tingkah laku Yunus kerap kali juga menjadi potret dari sikap dan tingkah laku kita.
Sehingga di sini kita diingatkan supaya berhati-hati dan bijaksana di dalam menempatkan diri kita. Supaya kita tidak lupa siapa diri kita ini sebenarnya, terlebih di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini di hadapan Tuhan sama seperti Yunus yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan kesempatan ini bukan berdasarkan kemampuan serta kebaikan-kebaikan kita, melainkan karena belas kasih yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, kesempatan kedua ini harus diisi untuk melanjutkan tugas panggilan Tuhan, yaitu menyampaikan keselamatan dan damai sejahtera Tuhan bagi sesama dan dunia. Hal yang berikut, saudara, yang kita terima dari bacaan kita ini, yaitu bahwa perasaan iri juga menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Tuhan. Padahal rasa syukur inilah yang mengawali kebahagiaan. Dengan kata lain, jauh dari rasa syukur, jauh dari kebahagiaan. Rasa iri sering merusak relasi kita dengan sesama dan menjauhkan kita dari rasa syukur dan bahagia. Oleh karena itu, saudara, mari hilangkan rasa iri dalam hati kita, supaya kita tidak kehilangan rasa syukur dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan. Amin.